Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan judul buku Aradul Jamil li Ilahiyati Isa Bisori Hatil Injil yang beranggotakan saya sendiri, Galiah Putri, Siti Nur Latifah, Lianti, Koriba Dinilah, dan Vera Safitri akan membahas penulis dari buku ini. Penulis ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dikenal sebagai Hujjat al-Islam, yang mempunyai latar belakang hidup dalam budaya Islam abad pertengahan di lingkungan Persia dan dunia Islam Timur Tengah. Seorang ulama Syafi'i, teolog Asy'ari, dan filsuf besar, menguasai teologi, tasawuf, filsafat, dan debat lintas agama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara kedua ingin membahas tentang objek agama yang dibahas pada kitab Al-Ghazali ini. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menuliskan bahwa agama yang terfokus dalam buku ini membahas tentang agama Kristus dan dia khusus mengenai tentang doktrin ketuhanan Yesus Kristus. Dan apa saja yang ditanggapi olehnya? Yang pertama ada penafsiran ayat-ayat Injil yang sering dijadikan sebagai dasar kepercayaan terhadap ketuhanan Yesus. Lalu perbandingan antara konsep ketuhanan dan konsep Kristen dan Islam, kritik terhadap doktrin Trinitas dan konsep anak Tuhan. Setelah itu penafsiran tentang ayat-ayat Injil di sini menggunakan metaforis bukan literatur. Contohnya pernyataan Yesus seperti aku dan Bapa adalah satu atau siapa yang melihatku telah melihat Bapa. Dan ini ditafsirkan sebagai kesatuan dalam kehendak misi bukan identitas esensial. Al-Ghazali menunjukkan bahwa banyak ayat-ayat yang dianggap mendukung ketuhanan Yesus sebenarnya bersifat metaforis bukan literatur. Setelah itu Yesus mengakui kemanusiaannya. Dalam banyak bagian Injil, Yesus menyebut dirinya sebagai manusia dan utusan Tuhan, serta menunjukkan keterbatasan seperti lapar, takut, dan tidak mengetahui hari kiamat. Ini bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Pada buku ini, Imam Al-Ghazali juga mengkritik terhadap konsep Trinitas dan union atau penyatuan. Ia mengkritik bahwa konsep Yesus adalah gabungan dari lahut atau bahasa lainnya keilahian dan nasut atau bahasa lainnya kemanusiaan. Karena secara logika dan filsafat, dua hakikat yang bertentangan tidak akan bisa menjadi satu tanpa kontradiksi. Nah, menurutnya, jika Yesus adalah Tuhan, maka tidak mungkin ia mengalami penderitaan, kelaparan, atau kematian. Lalu, di dalam buku ini, dengan menggunakan istilah anak Tuhan dan firman, Al-Ghazali menjelaskan bahwa istilah anak Tuhan atau firman Tuhan ini digunakan dalam Injil untuk banyak orang secara simbolis, bukan eksklusif untuk Yesus. Bahkan dalam kitab suci, bangsa Israel disebut dengan anak-anak Tuhan dan nabi-nabi disebut sebagai firman Tuhan. Nah, Imam Al-Ghazali juga menekankan pada akal dan penalaran. Ia menekankan bahwa akal sehat dan logika tidak dapat menerima doktrin tentang ketuhanan Yesus ini. Jika teks bertentangan dengan akal, maka harus ditakwil atau ditafsirkan secara metaforis. Jadi, meskipun dokumen ini mengutip banyak dari Injil dan membahas tentang teologi Kristen dan Imam Al-Ghazali membahas dengan sudut pandangnya dalam Islam dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa Isa atau Yesus adalah seorang nabi dan dia adalah seorang manusia bukan sebagai Tuhan. Oke, di sini saya sebagai pembicara ketiga ingin menjelaskan isi buku dari Imam Al-Ghazali yang berjudul Ar-Raddu al-Jamil al-Ilahi Isa Bisorihil Injil. Dalam buku ini menjelaskan sebuah kritik teologis dan apologetik Islam terhadap keyakinan Kristen. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada orang kedua, yang mana Injil itu bersifat alegoris atau metaforis, yang mana bersifat kiasan atau simbolik dan maknanya tidak langsung.
dan perlu ditafsirkan secara mendalam. Misalnya, di dalam kitab Injil ada Yesus bilang, "Aku adalah roti hidup." Yang mana maksudnya di sini bukan Yesus itu roti sungguhan, tapi simbol kehidupan rohani. Dan di dalam buku ini, Al-Ghazali tidak hanya mengkritik satu penjelasan, tetapi di sini Al-Ghazali mengkritik terhadap empat apa ya bilangnya? Mengkritik 4 hal, yakni yang pertama, kritik terhadap doktrin keilahian Isa. Di sini, Al-Ghazali menolak keras kepercayaan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan secara hakiki. Kenapa? Karena Tuhan adalah wujud yang mutlak, maha suci, dari sifat manusiawi seperti lahir, makan, tidur, ataupun mati. Dan menganggap Isa sebagai Tuhan berarti mengaitkan kemahakuasaan dengan keterbatasan fisik, yang menurut logika dan teologi Islam adalah kontradiksi. Di sini Al-Ghazali mengutip sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin yang tidak terbatas menjadi terbatas dan yang abadi bisa mati di tiang salib? Lalu yang kedua, ada kritik terhadap penafsiran Injil. Al-Ghazali menunjukkan bahwa banyak ayat-ayat dalam Injil itu tidak menyatakan Isa sebagai eksplisit atau tidak menjelaskan Tuhan secara langsung dan jelas seperti "Aku adalah Tuhan". Ayat Injil menyebut yakni Yesus adalah Tuhan. Tapi jika hanya mengatakan misalnya aku dan Bapa adalah satu, bukan menyebutkan aku adalah Tuhan atau Yesus adalah Tuhan. Dan sering sekali Injil itu bersifat alegoris atau metaforis, yang mana bersifat kiasan atau simbolik. Contoh, ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu", seperti di kitab Yohanes pasal 10 ayat 30. Yang mana Al-Ghazali menafsirkan itu sebagai kesatuan misi atau kehendak, bukan kesatuan hakikat atau zat. Yang ketiga, itu ada kritik terhadap doktrin penebusan dosa. Al-Ghazali menolak konsep bahwa umat manusia mewarisi dosa atau dosa asal, dan bahwa pengorbanan Yesus di salib itu menebus semua dosa. Dan kritik teologis menurut Al-Ghazali itu bahwa Tuhan yang Maha Adil tidak akan menghukum orang tidak bersalah atau Yesus untuk dosa orang lain. Dan konsep penebusan seperti ini melemahkan tanggung jawab moral pribadi. Lalu yang keempat, itu ada kritik terhadap Trinitas. Al-Ghazali menganggap Trinitas sebagai bentuk kesyirikan terselubung. Kenapa? Karena menyatakan Tuhan itu satu, tapi dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal secara logis, 3 pribadi sama dengan satu hakikat, kecuali dengan paksaan logika. Lalu yang keempat, ada kritik terhadap Trinitas. Al-Ghazali menganggap Trinitas sebagai bentuk kesyirikan terselubung. Karena yang pertama, menyatakan Tuhan itu satu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Padahal secara logis, 3 pribadi sama dengan satu hakikat, kecuali dengan paksaan logika. Nah, beliau mengatakan bahwa ketuhanan adalah satu zat yang esa, tidak terbagi, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Kajian teks Injil, Al-Ghazali mengutip langsung teks dari Injil seperti Yohanes, Matius, dan lain-lain dan menafsirkannya. Kajian teologis dan logika, ia menguraikan argumen rasional dan filosofis untuk menolak paham inkarnasi dan trinitas. Kajian filosofis, merujuk pada pemikiran filsuf seperti Aristoteles dan Galen dalam mengkritik pengaruh metafisika Yunani terhadap teologi Kristen. Buku ini bukan kajian sejarah gereja atau perkembangan doktrin secara kronologi. Buku ini adalah kritik teologis dan filosofis terhadap doktrin ketuhanan Yesus dengan pendekatan yang sangat sistematis dan berbasis pada teks Injil itu sendiri. Poin menarik dalam buku ini yakni yang pertama, analisis rasional Ghazali atas doktrin inkarnasi. Yang kedua, ia menunjukkan bahwa konsep Tuhan menjadi manusia atau kesatuan antara lahut dan nasul melahirkan kontradiksi logis. Yang ketiga, menolak penggunaan analogi dari filsafat Yunani seperti kesatuan jiwa dan badan.
Yang keempat, yakni ia menafsirkan ayat-ayat Injil yang diklaim oleh kaum Nasrani sebagai bukti keilahian Isa, seperti aku dan Bapa adalah satu, sebagai ungkapan metaforis tentang kedekatan spiritual, bukan bukti ontologis keilahian. Yang terakhir, yakni poin ini menunjukkan dialog antar agama yang cerdas dan penuh kedalaman intelektual. Sekian presentasi kami tentang Ar-Raddul Jamil Li'ilahiyati Isa Bisori Hatil Injil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.